Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai awal bagaimana kita praktek menggunakan Excel untuk akuntansi, ya. Nah, pada modul ini antara lain yang harus disiapkan adalah menu utama, ya, atau home, kemudian nama akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca, ya. Nanti yang harus kalian siapkan adalah membuat sheet dengan nama-nama ini, ya. Jadi nanti sheet pertama yaitu home atau menu utama. Nah, menu utama ini adalah sebagai kalau dalam buku ya seperti covernya, ya. Jadi nanti di sana ada menu yang bisa diklik nanti langsung ke akun yang akan kita tuju, ya. Contohnya seperti ini, ya. Nanti kalian yang pertama adalah membuat sheet home, kemudian sheet akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Nah, nanti kalian buat semua sheet-sheet ini, namun nanti isinya bertahap, ya. Yang pertama, kalian membuat menu home. Di sheet home ini nanti dituliskan, ya, seperti yang ada di modul, ya, Excel accounting, kemudian nama perusahaannya, tanggal, bulan, dan tahun. Mungkin tanggal dan bulan tahun mungkin kita akan menyesuaikan contoh di modul saja. Kemudian tulis semua nama sheet, ya. Nama sheet di sini kan misalnya akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Nah, kalian membuat kotak seperti ini atau misalnya mau berkreasi dengan bentuk lain juga diperbolehkan. Nanti ini menggunakan shape, ya. Di sini kan ada nih insert, kemudian shape, ya. Pilih nanti bentuknya mau segi 4, segitiga, atau lingkaran atau apapun. Kemudian diisi dengan nama-nama sheet yang sudah kalian buat. Nah, untuk membuat shape ini menjadi berfungsi, ya, ketika diklik misalnya akun, nah nanti dia akan pergi ke sheet akun, ya. Agar dapat berfungsi demikian maka harus dibuat link, ya. Dibuat link. Caranya adalah klik kanan, ya. Kalau di Excel itu klik kanan, kemudian biasanya akan ada di sini ada yang tulisannya hyperlink, ada yang tulisannya link, gitu, ya. Nanti di linkkan, ya. Pilih place in this document. Nah, kalau sudah ada kalian sudah membuat sheet-sheetnya, pasti akan muncul di sini. Nah, misalnya ya, kita kan tadi akan membuat link akun, maka kita pilih akun, gitu, ya. Kemudian oke. Nah, kalau sudah dibuat demikian maka ketika diklik dia akan pergi ke akun, ya, ke sini, ya, ke bagian ini, gitu. Ini untuk menu pertama, menu home, ya. Nah, ya, contohnya seperti ini. Ketika diklik maka dia akan ke menu akun, ya, ke sini, begitu, ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat akun-akun yang akan digunakan untuk praktik selama nanti proses ada jurnal umum, buku besar pembantu, sampai dengan nanti berbentuk laporan keuangan. Nah, akun apa saja yang kita butuhkan?
Nah, kalian membuat kolom dan baris seperti ini ya. Kemudian disesuaikan ya dengan yang akun-akun yang ada di modul ya di sini. Nah, di sini kan ada home. Nah, ini home. Nanti kalian bisa di-linkkan seperti link yang ada di menu utama atau home tadi ya. Jadi home ini berarti nanti di-linkkan dengan home. Jadi kalau diklik dia akan kembali ke home. Nah, untuk ini ditulis masih manual ya, belum menggunakan rumus-rumus. Tetapi di sini ini ada drop list ya, ada drop list di pos laporan, kemudian pos saldo ini ada drop list. Nah, drop list ini digunakan untuk apakah akun tersebut itu misalnya pada pos saldo itu bentuknya debit atau kredit. Kemudian pada neraca akun tersebut masuk neraca atau masuk laba rugi misalnya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Saya contohkan misalnya di yang kosong, di kolom yang kosong, kita klik data ya, kemudian pilih data validation. Nah, pada kolom allow ini kita pilih list, kemudian yang centang di ignore blank ini dihilangkan ya. Selanjutnya di search ini kita tulis misalnya tadi kan pada pos laporan misalnya di pos saldo saja, di pos saldo itu ada debit dan kredit. Nah, maka kita tuliskan di sini di search ya, debit dan kredit. Kita tulis debit di sini, debit, kemudian dipisahkan dengan titik koma atau dipisahkan dengan koma tanpa spasi. Jadi kalau misalnya di komputer atau laptop kalian ketika dipisahkan dengan titik koma hasilnya tidak sama dengan yang ada di contoh, maka coba diganti dengan dipisahkan dengan koma ya. Kalau di sini di laptop saya ini bisanya dipisahkan dengan koma ya. Kemudian kredit, kemudian koma lagi strip. Nah, strip ini untuk misalnya ini kan aset ya, judul aset lancar gitu kan, tidak ada debit atau kreditnya, maka diisi dengan strip seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada debit kredit ya. Nah, untuk misalnya agar tidak bolak-balik nulis, maka langsung saja di copy ke bawah ya sampai baris dan kolom yang kita inginkan. Maka akan terisi drop list yang sudah kita buat. Tinggal diisi, disesuaikan akun tersebut pos saldonya adalah debit atau kredit gitu, atau misalnya untuk judul misalnya strip gitu ya. Kemudian untuk di pos laporan juga sama cara pembuatan drop listnya, yaitu data validation, kemudian pilih di sini neraca, laba rugi dan strip. Nah, nanti kalau kalian sudah mengisi nama, kode akun dan nama akun, maka nanti di pos saldo membuat drop list yang isinya debit, kredit dan strip. Kemudian di pos laporan itu membuat neraca, laba rugi dan strip. Kemudian ini diisi saldo awal debitnya ya. Itu untuk membuat akun-akun apa saja yang akan kita butuhkan. Nah, selanjutnya ada kode bantu ya, yang harus kalian selesaikan pada pertemuan 2 ini adalah membuat home, kemudian daftar akun yang akan kita gunakan, kemudian sampai dengan nanti membuat kode bantu. Nah, kode bantu ini berisi toko-toko atau usaha-usaha yang berkaitan dengan usaha kita ya. Jadi nanti kan ada transaksi. Nah, usaha-usaha tersebut yang berkaitan dengan usaha kita. Di sini ada misalnya
beberapa toko dan usaha. Nah, apakah statusnya toko tersebut mempunyai piutang kepada kita atau punya utang, ya? Apakah kita punya utang atau punya piutang, ya? Gitu. Kalau seperti ini, nah nanti kalian belum ada rumus-rumus yang kalian gunakan seperti nanti kita pada jurnal umum, buku besar, dan seterusnya. Nah, pada kolom status ini kalian membuat drop list lagi seperti tadi pada akun, ya, pada akun yang kita gunakan, ya, tapi isinya adalah utang, piutang, atau misalnya ditambah strip, ya. Caranya sama, data validation, ya. Data validation ditulis piutang, koma utang, koma strip gitu, ya, nanti ditambah strip. Atau misalnya di laptop kalian tidak bisa menggunakan koma, maka piutang titik koma maksudnya, kemudian utang titik koma itu yang seperti ini, ya, yang seperti ini, ya. Nanti misalnya ditambah strip, kemudian oke, seperti itu. Itu untuk praktik akuntansi menggunakan aplikasi Excel. Terima kasih untuk penjelasan pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.